Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Tadi Sampurno dengan nomor induk mahasiswa D400230033. Di kesempatan kali ini saya akan membahas perbedaan daya instantaneous RMS dan rata-rata, serta beberapa konsep penting dalam elektronika daya seperti total harmonic distortion, rangkaian receiver AC to DC, dan konverter DC to DC. Pemahaman konsep listrik ini sangat penting dalam bidang kelistrikan dan elektronika karena berhubungan dengan bagaimana daya dihitung dan digunakan dalam berbagai sistem, termasuk perangkat listrik, kendaraan listrik, dan sistem tenaga berbasis energi terbarukan. Selanjutnya ini ada daya instantaneous. Definisi daya instantaneous adalah daya pada suatu waktu tertentu, nilainya bisa berubah seiring waktu. Berikut ada rumusnya, di mana Vt adalah tegangan dan It adalah arus. Sebagai contoh, dalam rangkaian AC dengan tegangan dan arus berbentuk gelombang sinusoidal, daya instantaneous bisa memiliki nilai negatif yang menunjukkan bahwa daya dikembalikan ke sumber daya pada saat tertentu. Penting juga untuk memahami bagaimana daya berubah secara dinamis dalam suatu rangkaian. Yang selanjutnya ada daya RMS atau root mean square. Definisi dari daya RMS sendiri adalah nilai efektif daya. Ini adalah nilai daya yang setara dengan daya DC yang menghasilkan efek pemanasan yang sama. Berikut rumus dari daya RMS, di mana Vrms dan Irms adalah tegangan dan arus RMS itu sendiri. Daya RMS memberikan nilai yang lebih realistis mengenai energi yang digunakan oleh beban listrik. Dalam sistem tenaga listrik, nilai RMS digunakan untuk menentukan kapasitas peralatan listrik seperti motor listrik. Sebagai contoh simpelnya, ketika kita melihat spesifikasi perangkat elektronik di rumah kita seperti lampu atau kipas atau magicom, itu ada di belakangnya ada tulisan nilai daya yang tertera, biasanya adalah daya RMS ini. Daya RMS juga digunakan untuk menghitung daya total yang digunakan oleh beban. Kemudian ada daya rata-rata. Definisi dari daya rata-rata adalah nilai rata-rata daya instantaneous selama satu periode. Berikut rumus dari daya rata-rata sendiri, di mana T adalah periode. Daya rata-rata juga sangat berguna untuk memahami konsumsi energi total dalam jangka waktu tertentu. Sebagai contoh simpelnya, dalam sistem tenaga surya, daya rata-rata digunakan untuk memperkirakan outputan energi yang dihasilkan oleh panel surya sepanjang hari. Daya rata-rata juga memberikan gambaran tentang penggunaan energi secara keseluruhan. Berikut juga ada total harmonic distortion yang disingkat THD. Selain memahami daya dan faktor lain yang mempengaruhi kualitas daya, yaitu total harmonic distortion, THD adalah ukuran tingkat distorsi dalam sinyal listrik akibat adanya harmonisa, yaitu sinyal frekuensi tinggi yang mengganggu gelombang utama. Penyebab dari THD sendiri beban nonlinear seperti komputer, lampu LED, dan motor dengan inverter. Penggunaan perangkat elektronik berbasis switching seperti satu daya dan menghasilkan harmonisa. Dampak dari terjadinya THD itu mengurangi efisiensi sistem listrik atau menyebabkan panas berlebihan pada transformator dan motor listrik, dan juga dapat merusak peralatan elektronik
yang sensitif. Oleh karena itu, dalam sistem tenaga listrik, THD harus dijaga serendah mungkin untuk menjaga stabilitas daya. Berikut ada jenis rangkaian receiver. Jenis receiver itu sendiri adalah rangkaian yang mengubah arus DC menjadi arus AC menjadi arus DC. Jenis-jenisnya antara lain ada half wave receiver, hanya menggunakan satu dioda. Jadi rangkaiannya sederhana tapi efisiensi rendah. Kemudian kedua ada full wave. Ini menggunakan dua dioda dalam konfigurasi center tap transformer. Ini lebih efisiensi dari half wave sebelumnya. Kemudian ada break receiver. Ini menggunakan 4 dioda. Jadi efisiensi yang dihasilkan lebih tinggi dari receiver sebelumnya. Kemudian ada jenis rangkaian konverter DC to DC. Ini digunakan untuk mengatur tegangan dalam sistem elektronik. Jenisnya ada buck converter, ini untuk menurunkan tegangan DC. Digunakan dalam regulator daya untuk memproses prosesor. Yang kedua ada boost converter. Ini sebaliknya dari buck converter, yaitu menaikkan tegangan DC. Yang ketiga ada buck boost converter. Ini bisa menaikkan atau menurunkan tegangan DC. Bisa juga diaplikasikan dalam modul power bank. Yang keempat ada yang terakhir, chuck converter. Ini memiliki efisiensi tinggi dan menghasilkan tegangan yang lebih stabil. Konverter DC-DC ini mengatur tegangan DC sesuai kebutuhan atau outputan yang diinginkan. Kemudian ada konverter DC to DC. Ini aplikasinya banyak. Yang pertama ada power supply untuk menyediakan tegangan stabil pada perangkat elektronik. Yang kedua, kendaraan listrik digunakan untuk pengelolaan daya baterai, memastikan motor listrik mendapatkan daya yang sesuai. Yang ketiga ada energi terbarukan, referensi daya dari panel surya atau turbin angin agar dapat digunakan dalam jaringan listrik rumah tangga. Teknologi terbarukan ini menjadi fondasi utama dalam berbagai inovasi modern di bidang kelistrikan dan elektronika daya. Kemudian yang terakhir, kesimpulan yang ini menghasilkan pemahaman tentang konsep-konsep ini sangat penting dalam dunia elektronika modern, terutama dalam desain dan optimalisasi sistem daya. Saya harap materi yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi kita semua. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.